Halo teman-teman semuanya, admin lagi siap melanjutkan petualangan Xiaoyan yang makin ngetren ini. Seperti yang kita tinggalkan kemarin, Xiaoyan udah berhasil menaklukkan menara ke-6 dan kini melangkah ke menara ke-7, tempat warisan legendaris Raja Qianhe. Tapi bukan cuma indah doang, di situ Xiaoyan langsung bertemu dengan beberapa kelompok musuh ganas. Xiaoyan yang lagi ngebut ini gak kalah, dengan gerakan yang cepat dan kekuatan yang meledak, dia berhasil mengalahkan semuanya satu persatu. Namun, ketika semua seolah selesai, tiba-tiba muncul sosok misterius yang bikin jantung kita berdebar. Orang itu cuma berstatus keabadian bintang 3, tapi kekuatan spiritualnya benar-benar ganas, bahkan sebanding persis dengan kekuatan spiritual Xiaoyan. Jika kalian memang ingin bertarung, sebaiknya kau segera mengambil tindakan. Ekspresi pria itu berubah gelap, kekuatan jiwa yang agung mengalir ke dalamnya secara instan. Cahaya menyilaukan tiba-tiba menyelimuti seluruh lingkungan, meledak menjadi batasan formasi yang sangat kuat. Kekuatan jiwa yang kokoh di dalam formasi memadat dengan gila-gilaan, berubah menjadi platform emas yang langsung menekan ke arah Xiaoyan. Kekuatan spiritual yang memancar dari formasi ini melampaui apa yang pernah Xiaoyan lihat dan bayangkan. Xiaoyan menghela napas, ia segera memanggil Goyan keluar, memintanya untuk menghancurkan formasi itu. Goyan berkata, "Aku akan bisa menghancurkannya dalam beberapa tarikan napas." Selesai berbicara, cahaya biru melonjak di mata Goyan. Sesaat kemudian, seluruh segel formasi runtuh dalam cahaya biru milik Goyan. Melihat formasinya hancur, pria itu menatap Xiaoyan dengan mata dingin. Ia tidak menyangka formasinya mudah dihancurkan. Namun, ia tidak berencana pergi. Ia mengejek Xiaoyan. "Menarik, benda kecil milikmu ini memiliki efek yang sangat besar. Awalnya aku tidak tertarik padamu, tetapi jika kau memberikan benda kecil itu kepadaku, aku akan melepaskanmu hari ini." Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepala. Ia bertanya kepada Goyan, "Goyan, apakah kau ingin mengganti tuanmu?" Goyan menatap pria itu sambil mengejek. "Aku memang ingin mengganti tuan, tetapi orang ini benar-benar tidak layak untuk menjadi tuan Goyan." Mendengar itu, pria di kejauhan benar-benar menekan amarahnya. Ia tidak ingin lagi banyak basa-basi dengan Xiaoyan. Pria itu berniat mengeluarkan semua kekuatannya demi menghancurkan Xiaoyan. Wajah pria itu tampak kesal, terutama setelah mendengar ledekan yang baru saja dilontarkan oleh Goyan. Segera, pria itu mengubah segel tangannya, dan kekuatan spiritual yang agung kembali melonjak. Xiaoyan menyipitkan matanya. Ia menyadari beberapa hal tentang sosok ini. Selain kekuatan jiwanya yang telah mencapai keadaan suci, alasan mengapa ia begitu percaya diri adalah karena ia juga merupakan keabadian yang kuat. Dilihat dari energi keabadian yang terpancar, seharusnya ia berada di langkah ketiga keabadian. Kombinasi kedua kekuatan ini dikhawatirkan dapat membuat keabadian langkah kelima sekalipun benar-benar ketakutan. Melihat kekuatan spiritual keadaan suci milik orang ini, Xiaoyan seketika tertarik. Sangat sulit mengembangkan kekuatan spiritual dibandingkan dengan Origin Qi. Xiaoyan teringat bahwa ia sudah sangat lama tidak memurnikan obat. Hal ini membangkitkan kembali keinginannya untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Hanya dengan memurnikan obat yang semakin intens, ia akan mampu meningkatkan kekuatan spiritualnya. Meskipun kesulitan menyempurnakan pil di tingkat ini sangatlah sulit, hasilnya tidak diragukan lagi karena kekuatan spiritual Xiaoyan akan terus meningkat. Xiaoyan menghela napas, terus memperhatikan sosok yang mengubah segel di tangannya. Tampaknya orang ini tidak akan melepaskan Xiaoyan. Pria itu di kejauhan berteriak, mengakui bahwa Xiaoyan memang memiliki kekuatan untuk menembus formasi besarnya sebelumnya. Namun, ia memiliki ratusan formasi serupa, tapi ia tidak ingin membuang banyak waktu. Ia akan membiarkan Xiaoyan menyaksikan mengapa kekuatan spiritual keadaan suci membuat banyak makhluk keabadian gentar. Setelah selesai berbicara, segel di tangan pria itu mengembun dengan cepat. Pada saat yang sama, Xiaoyan merasakan dengan jelas fluktuasi jiwa yang berasal dari pria itu menjadi semakin kuat. Xiaoyan menoleh ke arah Tai King dan Yu Xiao. Ia menyadari bahwa ketika pria itu menggunakan formasi sebelumnya, sebagian kekuatan spiritualnya digunakan untuk menekan Tai King dan Yu Xiao. Namun, saat ini, tampaknya ia telah mengambil keputusan untuk menggunakan kekuatan spiritual keadaan suci yang kuat untuk sepenuhnya menekan Xiaoyan. Di sisi lain, pria itu berteriak sambil mengeluarkan teknik 13 gerbang dewa. Ia mengklaim bahwa di bawah formasi ini, ia telah menghabisi 3 makhluk keabadian yang kekuatan terendahnya adalah langkah keempat keabadian. Oleh karena itu, hari ini Xiaoyan akan menjadi korban keempat yang terbunuh. 13 gerbang dewa muncul sebelum perlahan mulai berputar. Kekuatan spiritual yang menakutkan menyebar di atas 13 gerbang itu. Xiaoyan merasakan kekuatan misterius, yang tidak dapat dipahami dengan jelas, membuatnya mengerti bahwa mungkin inilah arti sebenarnya dari kekuatan spiritual keadaan suci. Xiaoyan menggertakkan giginya. Ia menyadari bahwa satu-satunya yang bisa menghadapi formasi ini adalah Goyan. Xiaoyan segera memerintahkan Goyan untuk menanganinya. Menanggapi hal tersebut,
Goyan berkata bahwa ia membutuhkan waktu sebentar. Ia juga merasa formasi ini sangat familiar, mengingatkan bahwa seharusnya ada 24 gerbang, bukan 13, namanya pun bukan 13 gerbang dewa, melainkan 24 gerbang dewa. Tampaknya formasi ini adalah formasi palsu. Begitu suara Goyan terdengar, pria di kejauhan terkejut, ekspresinya membeku karena jelas Goyan benar-benar mengetahui formasi tersebut. Pria itu terguncang, berteriak bahwa ia hanya memperoleh gulungan yang terpisah-pisah dan mengumpulkan 13 gerbang ini. Tetapi formasi ini sudah sangat cukup kuat untuk menghabisi mereka. Meskipun perkataannya mengandung nada arogan, jauh di lubuk hatinya ia benar-benar merasa ketakutan. Namun, tidak ada jalan mundur. Pria itu mengertakkan gigi dan menekan segel di telapak tangannya. 13 gerbang surga, atau gerbang dewa, dengan cepat menyelimuti Xiaoyan, dan kekuatan spiritual yang lebih kuat menekan Xiaoyan. Sementara itu, Goyan berkata kepada Xiaoyan bahwa ia harus bertahan sejenak. Biarkan Goyan mempelajari formasi ini sebentar. Mungkin ia bisa menggunakan formasi lengkap ini untuk Xiaoyan. Dengan kekuatannya saat ini, jika Xiaoyan bisa menguasainya, hal itu pasti akan menjadi jurus yang mematikan. Xiaoyan menyipitkan matanya, merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat. Ia kembali berteriak kepada Goyan agar Goyan segera menghancurkan formasinya. Xiaoyan tidak membutuhkan formasi ini, ia hanya ingin selamat. Goyan mengabaikan perkataan Xiaoyan dan terus fokus pada pengamatannya. Xiaoyan hanya bisa menggertakkan gigi. Ia menatap formasi yang menekan jiwanya, menyadari bahwa jika formasi ini benar-benar dilepaskan sepenuhnya, jiwanya akan langsung dihancurkan tanpa sisa. Ia memanfaatkan puluhan juta jiwa untuk menahan tekanan jiwa yang menyerangnya. Xiaoyan menggertakkan gigi, karena kekuatan spiritual ini terus menyerang. Ia kembali berteriak kepada Goyan, "Apakah kau sudah selesai?" Goyan berteriak kepada Xiaoyan agar menunggu sejenak. Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain terus-menerus menggunakan kekuatan jiwa untuk menahan tekanan jiwa dari pria itu. Sesaat kemudian, cahaya biru di mata Goyan melesat. Dan bentrokan dua kekuatan spiritual pun tidak terhindarkan. Goyan pun berusaha menghancurkan formasi tersebut. Bersamaan dengan itu, gerbang ke-14 seketika terbentuk. Segera setelah itu, gerbang ke-15, gerbang ke-16, dan seterusnya, terus memadat. Pria itu menemukan bahwa ia secara bertahap mulai kehilangan kendali atas formasi, dan kekuatan jiwanya tidak bisa lagi mengalir ke dalamnya. Jumlah gerbang terus bertambah hingga akhirnya totalnya mencapai 24 dalam sekejap mata. Formasi tersebut meledak dengan energi yang benar-benar tak terbayangkan. Kekuatan ini membuat pikiran pria itu menegang. Ia benar-benar kehilangan kendali saat 24 gerbang surgawi mengembun. Sepertinya gerbang ini telah mengalami perubahan kualitatif, dan ia merasa akan berhadapan dengan formasi penghancur. Di sisi lain, Goyan berkata kepada Xiaoyan bahwa formasi ini akan diserahkan kepada Xiaoyan. Formasi ini adalah formasi lengkap 24 gerbang dewa yang Goyan sebutkan sebelumnya. Xiaoyan menatap formasi yang diserahkan oleh Goyan. Xiaoyan tidak pandai dalam hal formasi. Meskipun ia memiliki beberapa, ia tidak pernah menggunakannya dalam pertempuran. Dibutuhkan pengendalian cepat dan sulit untuk menggunakan formasi dalam pertempuran sebenarnya. Namun, Xiaoyan tercengang merasakan kekuatan formasi ini. Xiaoyan tidak menolak, ia sedikit mengangguk, iya. Xiaoyan akhirnya menatap ke arah pria itu. Pria itu juga merasakan tatapan panas, menyadari bahwa pertarungan ini telah berubah menjadi pertarungan hidup atau mati baginya, tidak ada kemenangan atau kekalahan, dan tidak ada peluang untuk melarikan diri. Xiaoyan segera mengendalikan formasi tersebut, 24 gerbang mulai berputar, dan kekuatan spiritual yang mengejutkan dengan cepat dikompresi, menyelimuti pria itu. Pria itu membuat segel lagi, dan menggunakan formasi lain untuk bertarung dengan Xiaoyan. Xiaoyan menggertakkan giginya. Ia menuangkan semua kekuatan jiwa untuk memperkuat formasi. Sementara itu, pria itu berteriak bahwa tidak mungkin Xiaoyan menghancurkannya hanya dengan formasi ini. Begitu suara memekakkan telinga ini melonjak, tubuh spiritual pria itu terlihat membengkak. Kekuatan spiritual yang agung melonjak ke segala arah. Kedua kekuatan saling mengikis satu sama lain. Xiaoyan bisa merasakan deru di dalam jiwanya, dan telinganya berdenging. Ia benar-benar terkejut. Menyadari bahwa serangan balik dari orang kuat dengan kekuatan spiritual keadaan suci tidak bisa dianggap remeh. Xiaoyan tanpa ragu mengerahkan sejumlah besar kekuatan kejahatan Yin ke dalam formasi. Hanya ini yang bisa ia lakukan, dan Xiaoyan mencurahkan kekuatan jiwa yang ada dengan gila-gilaan. Di kejauhan, Luo Sheng dan yang lainnya memandang ke arah pria itu dengan gugup. Luo Fei dan Yi Hu bukanlah orang bodoh, dan mereka secara alami dapat melihat situasi pertempuran saat ini. Luo Fei berkata, "Sepertinya saudara Keking benar-benar sedang dirugikan." Yi Hu mengangguk dan bertanya kepada Luo Sheng, "Apa yang harus kita lakukan?" Ketiganya memiliki ekspresi muram. Luo Sheng perlahan mundur dan bergumam, "Aku khawatir saudara Keking akan dikalahkan. Kita harus segera mundur, karena begitu Keking mati,
kita tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Yihu terkejut dan bertanya apakah mereka akan mengabaikan saudara Keking. Suasana menjadi hening saat mereka menatap pertempuran. Setelah beberapa saat, Luoseng menyadari sesuatu dan mulai berbicara. Ia berkata sebaiknya mereka segera melarikan diri. Setelah mengatakan ini, ketiganya bersiap untuk mundur ke kabut abu-abu. Mereka berencana segera pergi dari sini, karena hanya dengan menaiki level yang lebih tinggi, mereka akan terhindar sepenuhnya dari kelompok Xiaoyan. Namun, begitu mereka hendak mengambil tindakan, cincin di tangan Luoseng tiba-tiba bersinar terang. Tali penyegel iblis berwarna merah tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanan. Tanpa sepatah kata pun, ketiga sosok ini langsung diikat menjadi satu. Mereka bertiga terkejut. Luoseng mengutuk. Ini sungguh sangat sial. Apa yang diinginkan oleh tali ini? Aku benar-benar tidak mengetahuinya. Jika tali iblis ini tidak ingin dikendalikan olehku, maka ia dibebaskan untuk pergi. Luoseng merasa marah. Bertanya-tanya harta macam apa ini? Musuh tidak terikat, tetapi pemiliknya justru mendapatkan serangan balik. Bersamaan dengan Luoseng yang menggertakkan giginya, sesosok muncul di samping ketiganya. Begitu Luoseng hendak marah dan kembali berteriak, tatapannya terhenti. Tanpa diduga, Luoseng menemukan keberadaan sesosok wanita cantik yang berdiri. Wanita ini memeluk kelinci. Sosok ini tidak lain adalah Permaisuri. Permaisuri tersenyum ke arah ketiganya, dan setiap gerakannya tampak sangat menawan. Permaisuri berkata agar mereka jangan terburu-buru untuk pergi. Mereka telah melakukan sesuatu kepada suaminya. Oleh karena itu, mereka bertiga selanjutnya akan diserahkan kepada suaminya. Mendengar hal tersebut, Luoseng menggertakkan giginya, dan kekuatan keabadian melonjak dari tubuhnya. Luoseng sepertinya berniat untuk menghancurkan tali penyegel iblis. Tetapi ketika Luoseng hendak mengambil tindakan, Permaisuri melambaikan lengan bajunya. Aroma harum berhembus ke arah mereka bertiga. Untuk sesaat, mata mereka bertiga tertegun, berubah dipenuhi dengan obsesi ketika melihat ke arah Permaisuri, dan mereka bahkan menyerah untuk berjuang. Sementara itu, Permaisuri sedikit tersenyum, dan matanya yang indah tertuju kepada Xiaoyan. Di pusat pertempuran, meskipun Xiaoyan awalnya mendapatkan serangan, seiring dengan bertambahnya jiwa yang dilesatkan Xiaoyan ke dalam formasi, kekuatannya menjadi semakin kuat. Di sisi lain, kekuatan pria itu semakin lama semakin berkurang. Pada akhirnya, kekuatan formasi ini benar-benar menekan tubuh spiritual pria itu. Seiring berjalannya waktu, tubuh pria itu terus menyusut. Keking benar-benar menyadari bahwa ia tidak lagi bisa bersaing dengan formasi. Tanpa ragu-ragu, bola matanya memancarkan warna merah. Selanjutnya, ia mengeluarkan bola abu-abu dan seketika menghancurkannya. Seluruh area di sekitar langsung tertutup oleh kabut abu-abu tebal. Keking yang dikalahkan itu berencana untuk melarikan diri. Menyadari hal tersebut, Permaisuri di kejauhan dengan lembut berbicara. Permaisuri memerintahkan tali iblis kecil untuk pergi dan mengikat orang yang ingin melarikan diri. Tali penyegel iblis tanpa ragu melesat dengan kecepatan tinggi. Sosoknya memasuki kabut abu-abu. Sesaat kemudian, terlihat sosok Keking yang meronta liar. Tali penyegel iblis mengikatnya dengan erat, membuatnya sulit bergerak. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Ia terkejut melihat tali penyegel iblis yang mengikat Keking. Ia tidak menyangka bahwa benda ini benar-benar begitu kuat, hingga bahkan bisa menyegel Keking. Xiaoyan menoleh ke arah Permaisuri, menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Permaisuri. Xiaoyan merasa lega di dalam hatinya, tetapi ia juga sangat penasaran dengan kekuatan Permaisuri. Terlebih lagi, setiap kali Permaisuri menghilang tanpa bisa dijelaskan, sosoknya akan muncul pada saat-saat yang diperlukan oleh Xiaoyan. Selain itu, bersamaan dengan Permaisuri yang menghilang, begitu ia datang ia akan mengenakan satu set pakaian baru. Permaisuri selalu mengubah gaya berpakaiannya, dan hal ini mengingatkan Xiaoyan pada beberapa istrinya. Xiaoyan seketika tersadar dan menghentikan pemikirannya yang terhanyut kepada Permaisuri. Xiaoyan dengan cepat membuang muka karena takut tidak mampu menahan api jahat di dalam. Xiaoyan akhirnya memutuskan untuk mendatangi Keking yang disegel oleh tali penyegel iblis. Xiaoyan berkata bahwa pria itu benar-benar dipenuhi dengan keberanian untuk menghancurkan formasi ini. Tanpa ragu, ia meledakkan semua kekuatannya. Xiaoyan khawatir pria itu akan sangat sulit untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Menanggapi hal tersebut, pria itu menggertakkan giginya dan berteriak bahwa ia lebih baik mati di tempat ini. Dalam pertempuran, tiga idiot ini juga tidak bisa membantunya. Ia akan mengerahkan kekuatan terakhir miliknya. Setelah selesai berbicara, kekuatan spiritual tingkat sucinya kembali melonjak. Namun, kali ini targetnya bukanlah Xiaoyan, melainkan tali penyegel iblis yang mengikatnya. Tali penyegel iblis sepertinya bisa merasakan ancaman dari kekuatan tersebut. Tali ini seketika lepas dan segera terbang menuju ke arah Permaisuri. Sepertinya, tali ini mengenali Permaisuri sebagai tuan dan pemiliknya. Keking juga mengikuti pandangannya. Begitu ia melihat Permaisuri, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Jelas sekali bahwa Keking tampaknya mengenali Permaisuri. Keking tampak ketakutan sebelum akhirnya berlari ke kejauhan tanpa menoleh ke belakang.
Xiaoyan juga segera mengembunkan sayap dewa bela diri dan bersiap untuk mengejar. Namun, suara permaisuri tiba-tiba terdengar. Permaisuri berkata, meledak. Bersamaan dengan perkataannya, tubuh Keking di kejauhan mengembang dengan cepat. Keking akhirnya benar-benar berakhir dengan meledak seperti balon. Kabut darah berterbangan ke segala arah, dan tidak ada fluktuasi kekuatan yang terasa. Permaisuri tampak benar-benar telah menghabisi Keking hanya dengan kata-katanya. Ledakan kematian Keking ini juga membangunkan Luoseng dan yang lainnya yang sedang terhipnotis. Mereka melihat pemandangan ini dan tercengang. Mereka tidak melihat keberadaan Keking, dan hanya ada Xiaoyan yang sebelumnya bertempur dengan Keking. Selain itu, ada kabut berdarah yang melonjak, dan mereka menyadari bahwa mungkin ini adalah sosok Keking. Ketiganya benar-benar terkejut, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan. Tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Xiaoyan sedikit tersenyum. Sosok Xiaoyan segera melesat menuju ke arah kabut berdarah. Ia kembali datang dan tersenyum dengan kegembiraan di wajahnya. Permaisuri segera meminta maaf kepada Xiaoyan. Permaisuri berkata bahwa ia benar-benar tidak mendengarkan perkataan suaminya dan menghabisi orang itu. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan berkata bahwa ia ingin berterima kasih kepada Yaner karena Yaner telah mengambil inisiatif, hingga pada akhirnya Xiaoyan benar-benar menghabisi orang tersebut. Sangat sulit bagi Xiaoyan untuk berurusan dengan orang ini karena kekuatan spiritual orang ini sangat kuat. Dengan begitu, maka Xiaoyan benar-benar bukan tandingan pria tersebut. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan menundukkan kepalanya untuk mencari-cari isi cincin penyimpanan milik Keking. Sementara itu, Permaisuri segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa seorang dari Taiksu telah sampai di lantai ini. Oleh karena itu, ia ingin tahu apa rencana suaminya. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Permaisuri. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan niat membunuh, dan Xiaoyan belum pernah menunjukkan ekspresi seperti ini. Xiaoyan akhirnya bertanya kepada Permaisuri, apakah hanya ada satu di antara mereka? Permaisuri mengangguk dan berkata bahwa mereka berlima dipisahkan secara paksa. Hanya dengan melanjutkan ke lantai teratas barulah mereka akan bisa kembali bertemu. Xiaoyan menyipitkan matanya, dan niat membunuhnya semakin kuat. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan bergumam, ini saat yang tepat untuk menghabisi mereka. Permaisuri lanjut memandang ke arah Luoseng dan yang lainnya, bertanya apa yang harus mereka lakukan kepada ketiganya. Xiaoyan tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatap ke arah mereka bertiga. Dari tatapan Xiaoyan ini, Permaisuri telah mengetahui apa yang harus dilakukan. Tidak perlu bagi mereka untuk berbelas kasih di tempat ini. Xiaoyan benar-benar menghancurkan ketiganya. Akhirnya, Xiaoyan terlihat tersenyum sambil memegang 4 cincin penyimpanan. Ada juga 4 pil energi atau pil ajaib di tangan Xiaoyan. Ia langsung melemparkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu. Kekuatan Xiaoyan benar-benar harus dengan cepat kembali ditingkatkan. Begitu 4 pil energi ini memasuki tubuh Xiaoyan, pondasi origin Qi Xiaoyan kembali mulai ditingkatkan. Pola pil energi biru di tubuh Xiaoyan juga telah bertambah menjadi 50 pola. Xiaoyan juga lanjut mengeluarkan buah iblis di tangannya dan melemparkannya tanpa ragu ke dalam mulutnya. Simpanan origin Qi sebesar 1,2 miliar di dalam lautan bintang Xiaoyan kembali mulai melonjak. Bintang-bintang origin Qi terus mengembun. Xiaoyan berniat untuk menerobos ke tahap akhir Daugat bintang 9. Namun, ia menyadari bahwa ia harus memiliki total sekitar 1,5 miliar agar bisa menerobos. Tetapi Xiaoyan juga tidak terburu-buru, karena ia ingin peningkatan kekuatannya berjalan dengan cara yang alami. Xiaoyan perlu memantapkan pondasinya dengan pertempuran yang intens. Xiaoyan akhirnya segera menoleh ke arah Taiking dan Yu Xiao. Keduanya sedang memulihkan diri. Xiaoyan mulai berbicara, berteriak, baiklah, mereka saat ini telah pergi, dan aku akan menghabisi seseorang. Kita bisa berbicara. Sosok Xiaoyan segera melesat dan terbang menuju ke kejauhan. Keduanya hanya bisa saling memandang sebelum akhirnya menggertakkan gigi dan mengikuti pergerakan Xiaoyan. Sementara itu, di tempat lain, di lantai ke-6, terlihat ada sesosok yang berdiri. Sosok ini mengenakan baju besi berwarna merah yang menutupi seluruh tubuhnya. Ada sekitar 7 atau 8 mayat di sekitarnya, dan ada jantung emas di tangannya. Sesaat kemudian, sosok ini tersenyum sebelum akhirnya menyerap kekuatan keabadian ke dalam armor miliknya. Sosok ini jelas merupakan orang dari Taiksu yang menurut Permaisuri telah mencapai tingkat ke-6. Sosok itu tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa tempat ini lumayan. Ada begitu banyak makhluk keabadian. Sangat disayangkan bahwa 5 kristal dewa sudah penuh. Ia juga ingin tahu binatang mana yang membunuh 893 dan 927. Jika ia bisa mendapatkan kristal dewa dari keduanya, maka hal tersebut akan jauh lebih baik. Setelah selesai berbicara, sosoknya menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk pergi. Di depannya ada sinar yang menuju ke lantai 8, dan ia berencana untuk bergegas. Namun, begitu ia hendak bergerak, tiba-tiba terdengar suara melesat di belakangnya. Bayangan hitam meraung ke arah pria itu. Prajurit Taiksu itu terhenti sebelum akhirnya menoleh.
menatap ke arah cahaya hitam yang menderu. Sosoknya tiba-tiba mengangkat lengannya dan langsung memantulkan cahaya hitam tersebut. Cahaya hitam ini seketika terlempar ke samping dan menghantam tanah. Senjata ini adalah senjata milik Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat mengambil pedang berat misterius dan kembali melesat ke kejauhan. Pria itu menyipitkan matanya dan bergumam bahwa fluktuasi aura ini sangat lemah. Selain itu, karena suasana hatinya sedang baik hari ini, sebaiknya ia pergi, karena ia tidak akan menghabisinya. Di sisi lain, Xiaoyan segera menstabilkan tubuhnya dan menatap ke arah sosok dari Taixu. Ia bersembunyi, dan permaisuri segera bertanya kepada Xiaoyan, apakah suamiku membutuhkan Yaner untuk mengambil tindakan? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Yaner tidak perlu mengambil tindakan untuk hal semacam ini. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan menoleh ke arah Tai Qing dan Yu Xiao sebelum akhirnya memerintahkan mereka berdua untuk melesat. Tai Qing dan Yu Xiao saling berpandangan dan hanya bisa tersenyum pahit. Apalagi yang bisa mereka lakukan dengan perintah Xiaoyan. Yu Xiao tersenyum pahit, tetapi ia masih berani berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa orang dari Taixu ini sangat kuat. Apakah saudara Xiaoyan benar-benar menganggap kami akan bisa berhadapan dengan pria tersebut? Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan menatap mereka dengan dingin sebelum akhirnya bertanya, apakah kau tidak ingin melakukan hal tersebut? Jika kau bahkan tidak bisa menghadapi satu orang pun dari Taixu, apa gunanya kau saat ini masih bisa bertahan hidup? Yu Xiao hanya bisa menggertakkan giginya, sama sekali tidak bisa melawan kehendak Xiaoyan. Xiaoyan secara alami dapat melihat apa yang dipikirkan oleh keduanya. Ketika Xiaoyan bertempur dengan Keqing sebelumnya, Tai Qing dan Yu Xiao sesungguhnya sudah lama terbangun, tetapi mereka sengaja berpura-pura. Xiaoyan berpikir mereka benar-benar memanfaatkan sosok Keqing untuk menghabisi Xiaoyan. Selain itu, Xiaoyan juga ingin memastikan sesuatu. Ia curiga bahwa Istana Pemburu Dewa telah melakukan perjanjian dan kerjasama dengan orang-orang dari Taixu. Xiaoyan mengerutkan kening, memandang kedua sosok yang akhirnya melesat. Tai Qing dan Yu Xiao segera menghadapi sosok pria dari Taixu. Melihat keduanya, pria itu seketika tertawa dan kembali berbicara. Sosoknya berkata bahwa ini merupakan keabadian langkah kelima dan keempat. Hal ini cukup menarik, dan awalnya aku sesungguhnya tidak ingin mengambil tindakan, tetapi karena kalian bersikeras mencari kematian, maka aku akan memuaskan kalian. Begitu perkataannya terdengar, Fight God Armor di tubuhnya seketika mulai menggeliat. Fight God Armor dalam sekejap mata membungkus tubuh pria itu, dan aura yang kuat terpancar. Sosoknya tanpa banyak basa-basi segera bergegas menuju ke arah Tai Qing dan Yu Xiao. Benturan di antara kedua belah pihak akhirnya terjadi. Xiaoyan memperhatikan pertempuran. Xiaoyan berpikir bahwa Tai Qing dan Yu Xiao memiliki kerjasama dengan dunia Taixu, yang tampaknya berkaitan dengan kerjasama Istana Dewa Pemburu. Sepertinya Tai Qing dan Yu Xiao akan menahan diri dalam pertempuran. Mereka tidak akan menggunakan kekuatan penuh mereka, dan mereka pasti akan berpura-pura dikalahkan. Xiaoyan hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi di antara kedua belah pihak. Meskipun begitu, Xiaoyan harus membuat strategi pencegahan. Xiaoyan berniat untuk menggunakan formasi yang sebelumnya diberikan oleh Goyan. Goyan baru saja mengajari Xiaoyan mengenai formasi 24 gerbang dewa. Tampaknya ini merupakan waktu yang tepat untuk menggunakan teknik tersebut kepada pria kuat dari Taixu. Tetapi meskipun begitu, masih sangat sulit bagi Xiaoyan untuk mengatur formasi seperti itu. Xiaoyan masih membutuhkan bantuan dari Goyan. Begitu melihat Xiaoyan yang bersiap, Goyan juga segera berkata dengan sedikit nada marah, jika kau tidak memiliki kekuatan, sebaiknya kau jangan menggunakan formasi ini. Xiaoyan menggertakkan gigi dan masih tidak ingin mendengar. Xiaoyan kembali fokus pada pertempuran antara Tai Qing dan Yu Xiao yang melawan pria kuat dari Taixu. Di benturan awal, keduanya tampak menguasai pertarungan. Banyak benturan terjadi. Namun, setelah ratusan pertukaran, kekuatan terlihat berbalik. Pria kuat dari Taixu itu benar-benar berhasil mengimbangi Tai Qing dan Yu Xiao. Bahkan Yu Xiao, yang merupakan keabadian langkah keempat, berkali-kali dipukul mundur oleh pria kuat dari Taixu. Yu Xiao menggertakkan giginya. Begitu kondisi fisiknya kembali pulih, Yu Xiao kembali melesat ke dalam pertempuran. Pertempuran di antara kedua belah pihak benar-benar menjadi semakin sengit seiring berjalannya waktu. Meskipun Yu Xiao berkali-kali dijatuhkan, sosoknya terlihat sangat gigih. Meskipun ada kesenjangan yang sangat besar di antara kedua belah pihak, Yu Xiao masih berjuang mati-matian untuk berhadapan dengan sosok dari Taixu ini. Namun, kesenjangan tetaplah kesenjangan, karena Yu Xiao pada akhirnya benar-benar dibuat lemas oleh sosok dari Taixu. Serangan Yu Xiao perlahan-lahan melambat sebelum akhirnya tubuhnya kembali terlempar mundur. Tampaknya pada saat ini hanya Tai Qing yang benar-benar akan bisa berhadapan dengan sosok tersebut. Sementara itu, Xiaoyan masih dengan tenang menatap ke arah dua belah pihak yang saling bertempur. Melihat pria kuat dari Taixu ini, Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan menyadari sesuatu. Xiaoyan menggerakkan klon Taixu di dalam pagoda pemurnian dan melihat angka di atas lengannya.
Xiaoyan sedikit terkejut dengan tulisan 893. Xiaoyan sedikit merenung. Setelah menggabungkan Void God Armor dari kedua orang sebelumnya, Xiaoyan menyadari bahwa salah satu di antara mereka memiliki nomor 297. Namun, ketika menggabungkan dengan yang satu lagi, nomor yang tertulis saat ini adalah 893. Xiaoyan berpikir dalam benaknya, mengapa angka-angka ini muncul? Jelas, angka-angka ini pasti ada artinya. Dan mungkinkah ini adalah sebuah nama? Mungkinkah mereka dipanggil berdasarkan angka-angka ini? Namun, setelah penggabungan, mengapa angka ini tidak berubah sama sekali? Xiaoyan juga mendapatkan angka ini setelah ia menggabungkan armornya. Mungkinkah angka tersebut adalah level yang mereka miliki? Bersamaan dengan Xiaoyan yang sibuk dengan pikirannya sendiri, terdengar benturan keras antara Tai King dan pria dari Taiksu. Percikan api berterbangan kemana-mana, dan Tai King terhuyung mundur. Tai King melesat, dan tampaknya Tai King masih bukanlah tandingan pria dari Taiksu itu. Mata Xiaoyan juga menyipit. Sesungguhnya, 24 gerbang dewa telah disiapkan. Xiaoyan telah menggunakan jiwa-jiwa dari klon pemakan jiwa untuk menopang formasi tersebut. Namun, Xiaoyan masih belum berniat untuk melepaskan formasi karena ia masih ingin melihat penampilan dari Tai King. Meskipun Xiaoyan sesungguhnya telah memiliki jawaban mengenai kerjasama di antara kedua belah pihak, Xiaoyan hanya ingin mendapatkan bukti lain yang lebih kuat. Tetapi begitu melihat Tai King terlempar mundur, Xiaoyan berpikir tampaknya ia tidak lagi memiliki waktu. Ia juga menyadari bahwa bukanlah permasalahan apakah keduanya akan bergabung atau tidak. Kekuatan kejahatan Yin akhirnya mengaktifkan 24 gerbang dewa. Kekuatan jiwa yang ganas berubah menjadi tekanan spiritual yang kuat yang tak tertandingi. Kekuatan spiritual ini seketika langsung dilesatkan ke arah keduanya yang bertempur. Tai King tentu saja merasakan niat membunuh saat ini. Tai King tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap. Xiaoyan dengan dingin segera berkata bahwa ia telah memberi Tai King kesempatan. Ia telah memberinya waktu untuk bertahan hidup dengan menghabisi pria Taiksu ini. Tetapi tampaknya Tai King benar-benar tidak memanfaatkan hal tersebut dengan baik. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Tai King seketika tercengang. Tai King telah berusaha untuk tidak menunjukkan kekurangan sama sekali di hadapan Xiaoyan, namun ia benar-benar masih terlalu meremehkan penilaian di mata Xiaoyan. Tai King menggertakkan giginya. Setelah menyadari adanya bahaya, Tai King seketika berbalik ke arah pria dari Taiksu. Tai King segera berkata bahwa ia berasal dari istana Dewa Pemburu. Sekarang mereka hanya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka bergabung. Sebaiknya mereka juga jangan berhadapan dengan pria ini dan mereka harus melarikan diri. Tai King berbicara kepada sosok tersebut dengan kekuatan spiritual. Tetapi bagaimana mungkin transmisi jiwa seperti ini bisa disembunyikan dari Xiaoyan? Xiaoyan yang menyadari hal tersebut, akhirnya segera memberikan perintah kepada permaisuri. Xiaoyan berkata, hapus esensi darah jiwa milik Tai King. Permaisuri mengangguk, darah jiwa Tai King serta Yu Xiao seketika muncul bersamaan di atas telapak tangan permaisuri. Terdapat dua esensi jiwa dan darah yang merah pekat. Tai King juga sepertinya merasakan sesuatu. Matanya melotot, menatap ke arah telapak tangan permaisuri. Namun, sesaat kemudian, dua tetes esensi darah jiwa ini tiba-tiba hancur. Seluruh tubuh Tai King bergetar hebat seolah-olah ia telah dipukul dengan keras. Seluruh tubuhnya terasa terpelintir, dan ia memuntahkan beberapa teguk darah yang membusuk dengan cepat. Ini adalah reaksi dari esensi darah dan jiwa yang dihancurkan dengan paksa. Tai King terengah-engah. Meskipun esensi darah jiwa ini tidak langsung menghabisinya, akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan bagi Tai King untuk pulih dari cedera yang begitu serius. Selama berbulan-bulan ini, kekuatan Tai King juga akan melemah, dan akan mudah untuk melenyapkannya. Tai King menundukkan kepalanya sebelum akhirnya sesosok tubuh segera muncul di hadapannya. Begitu Tai King mengangkat kepalanya, tinju tiba-tiba segera mendarat di tubuh Tai King yang terluka. Di sisi lain, orang kuat dari Taiksu pada saat ini sama sekali tidak bergerak dan tidak membantu Tai King. Terlihat jelas bahwa ia juga tidak percaya dengan kata-kata dari Tai King. Tetapi begitu melihat Tai King dihancurkan oleh Xiaoyan, pria itu merasa sedikit aneh. Mengapa mereka berkelahi satu sama lain, padahal mereka berada di kelompok yang sama. Setelah menghantam Tai King, Xiaoyan segera langsung melakukan pencarian jiwa Tai King. Tai King mengeluarkan raungan yang menyedihkan dan menyakitkan. Yu Xiao di kejauhan yang baru saja memulihkan diri juga benar-benar tercengang. Setelah pencarian jiwa ini, mata Xiaoyan terlihat menjadi semakin dingin. Bukannya mendapatkan informasi yang diinginkan, tetapi Xiaoyan tidak mendapatkan apa-apa. Rupanya Tai King memilih untuk menghapus bagian ingatannya setelah mengetahui akhir hidupnya. Tetapi meskipun begitu, penghapusan ini sesungguhnya secara tidak langsung membuktikan kecurigaan Xiaoyan. Xiaoyan menggertakkan giginya. Ia lanjut menggunakan api keabadian untuk membakar tubuh Tai King. Perlu waktu beberapa saat untuk membakar tulang abadi berwarna emas sebelum akhirnya semuanya disempurnakan oleh Xiaoyan. Setetes esensi darah keabadian juga segera dimasukkan oleh Xiaoyan ke dalam botol batu giok.
Setelah perolehan sebelumnya, Xiaoyan telah mengumpulkan 8 tetes esensi darah keabadian. Begitu kekuatan Xiaoyan terus meningkat dan ia melakukan terobosan ke keabadian, esensi dan darah keabadian ini pasti akan berguna baginya. Setelah Xiaoyan melenyapkan Taiking, Xiaoyan segera mengobrak-abrik cincin penyimpanan Taiking. Ekspresi keterkejutan melonjak di wajah Xiaoyan begitu ia melihat isi cincin penyimpanan Taiking. Hal ini benar-benar sama sekali tidak mengecewakan ekspektasi Xiaoyan. Sekarang, pil origin Qi Xiaoyan telah melampaui 5 triliun tanpa disadari, dan ini merupakan jumlah yang sangat besar. Selain itu, Xiaoyan juga mendapatkan pil energi dalam jumlah yang besar. Bagaimanapun, Taiking adalah orang kuat keabadian langkah kelima dari Istana Dewa Pemburu. Dengan begitu, sangat wajar jika ia memiliki sumber keuangan yang kuat. Secara alami, ada juga banyak senjata dan armor serta bahan-bahan lainnya di dalam cincin penyimpanan. Namun, sekarang bukan waktunya bagi Xiaoyan untuk mengobrak-abrik lebih lanjut isi cincin penyimpanan Taiking. Xiaoyan menyadari bahwa pria Taiksu yang kuat di sisi berlawanan sedang mengamati Xiaoyan. Pria itu tampak terlihat tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Tampak sangat tidak sopan menggeledah cincin penyimpanan orang lain di depan musuhnya. Xiaoyan tidak peduli dengan tatapan pria itu, dan Xiaoyan sedikit tersenyum ke arah si pria. Di sisi lain, pria kuat dari Taiksu mengerutkan kening dan bertanya kepada Xiaoyan, "Mungkinkah ini adalah tubuh keabadian? Aku telah meremehkan kekuatanmu pada saat sebelumnya. Tetapi meskipun begitu, kau seharusnya tahu bahwa untuk berhadapan dengan orang kuat dari Taiksu, kau harus memiliki tubuh keabadian yang sedikit lebih keras." Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan berbicara dengan dingin dengan nada sedikit meledek. Xiaoyan bertanya, "Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menjadi begitu sombong di hadapanku? Kau hanya merebut kekuatan orang lain dan menggunakannya sebagai kekuatanmu sendiri. Di balik armor tersebut, kau hanyalah seekor semut yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam." Mendengar ledekan Xiaoyan ini, pria itu terlihat sedikit marah. Sosoknya berkata bahwa sepertinya Xiaoyan memiliki pemahaman tertentu tentang Taiksu. Ia juga sepertinya telah siap, dan pria itu ingin tahu apa yang bisa diandalkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan kembali meledek ketika bertanya, "Apakah orang-orang dari Taiksu begitu misterius?" Pria itu terdiam dan tidak ingin lagi banyak berbicara dengan Xiaoyan. Pria itu akhirnya segera melonjakkan kekuatan keabadian di tubuhnya. Aura kuat yang hanya dimiliki oleh makhluk keabadian di langkah kelima muncul. Kekuatan ini benar-benar dengan ganas segera melesat ke segala arah di dalam kehampaan. Seluruh ruangan di sekeliling tampak sedikit bergetar. Begitu sosok ini tiba-tiba bangkit, gelombang yang kuat juga seketika mulai melapisi tinjunya ketika ia melesat membombardir Xiaoyan. Menghadapi orang kuat dari Taiksu yang datang, wajah Xiaoyan terlihat sedikit serius. Xiaoyan tahu kelebihan dan kekurangan dari Void God Armor. Armor ini memiliki kekuatan pertahanan yang begitu menakutkan. Armor ini juga bisa menjadi senjata yang ampuh yang mengejutkan banyak makhluk keabadian. Xiaoyan menggertakkan giginya, merasakan kekuatan serangan yang menderu. Tanda di antara alis Xiaoyan kembali berkedip, dan Xiaoyan segera bergabung dengan klon dewa asli. Xiaoyan tidak bergeming sama sekali, dan Xiaoyan segera mengencangkan lengannya. Ia segera melesat berhadapan dengan tinju dari pria itu. Kedua tinju yang kuat akhirnya sama-sama saling berhantaman satu sama lain. Suara menderu meledak dengan ledakan yang memekakkan telinga, dan kekuatan dahsyat membentuk badai di antara kedua tinju. Sesaat kemudian, keduanya terpisah. Namun, tanpa jeda apapun, keduanya kembali melesatkan tinju yang tidak ada habisnya. Banyak ledakan segera terjadi dengan keduanya yang begitu cepat ketika melayangkan tinju mereka. Tidak ada di antara mereka yang terlihat mundur, dan keduanya tampak terlihat seimbang. Mereka sepertinya menahan kekuatan yang kuat yang dilesatkan oleh masing-masing. Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan teknik 82 tinju transformasi dewa. Kekuatan tinju Xiaoyan segera berlipat ganda ketika dilesatkan ke arah si pria. Bayangan tinju emas muncul di bagian depan pukulan Xiaoyan ketika ia melesatkannya ke arah pria itu. Di sisi lain, orang dari Taiksu juga tampaknya telah menggunakan teknik yang lebih kuat dari sebelumnya. Kedua tinju yang semakin kuat akhirnya bertabrakan dengan sengit di udara. Begitu kedua tinju ini bertemu, kedua belah pihak terlihat terlempar mundur. Begitu keduanya menstabilkan tubuh, mata mereka berdua saling bertatapan. Tubuh Xiaoyan terlihat dipenuhi dengan bekas tinju yang perlahan-lahan mulai kembali normal. Beberapa tulang yang patah juga segera dikembalikan ke posisi semula. Xiaoyan menatap ke arah prajurit Taiksu yang kuat, dan Xiaoyan tampak tidak meninggalkan jejak serangan apapun pada armor milik si pria. Hal itu seolah-olah menandakan bahwa tinju Xiaoyan benar-benar tidak pernah mengenai sosok tersebut. Namun, faktanya dalam konfrontasi sebelumnya, Xiaoyan lebih banyak mendaratkan tinju ke armor si pria. Tetapi pertahanan armor ini sangat luar biasa, dan sepertinya lebih kuat daripada dua orang Taiksu yang sebelumnya ditemui oleh Xiaoyan.
Xiaoyan juga menyadari bahwa hal ini jelas berhubungan langsung dengan kekuatan keabadian yang mereka serap. Semakin banyak kekuatan keabadian yang terkandung dalam Void God Armor, secara alami kekuatan mereka juga akan semakin kuat. Xiaoyan tidak tahu banyak tentang Void God Armor ini, tetapi secara bertahap Xiaoyan memperoleh beberapa informasi saat melawan pria itu. Hal ini akhirnya memudahkan Xiaoyan untuk menggunakan Void God Armor di masa depan. Selama pertempuran sebelumnya, Xiaoyan juga telah memperhatikan lengan pria itu. Seperti klon Taixu lainnya, ada nomor yang bisa dilihat oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun segera bertanya, apakah 841 adalah nama kode si pria? Sosok kuat dari Taixu tidak berbicara dan tampak sedang sedikit merenung. Tampaknya dalam pertempuran sebelumnya, pria itu juga merasa sangat tidak senang karena ia tidak mampu menghancurkan Xiaoyan. Pria itu menatap tajam ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya bertanya, apakah kau benar-benar ingin menghabisiku? Xiaoyan tidak menanggapi perkataan si pria dan hanya menatap ke arahnya. Sementara itu, pria kuat dari Taixu dengan ringan menepuk kristal merah yang terlihat di dadanya. Sesaat kemudian, Void God Armor mulai menggeliat, kekuatan keabadian sepertinya telah dituangkan ke dalamnya. Penampilan seluruh armor juga berubah dengan warnanya yang saat ini menjadi semakin gelap. Warna merah cerah segera digantikan dengan warna merah darah. Pada saat ini, Void God Armor tidak lagi tampak seperti armor sederhana. Armor ini lebih seperti makhluk hidup parasit yang tumbuh di tubuh pria itu. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tidak bisa menahan rasa kagum di dalam hatinya. Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa aura dari pria itu saat ini menjadi semakin kuat daripada sebelumnya. Di sisi lain, senyum melonjak di wajah pria kuat dari Taixu. Armor besi di lengannya mengalir seperti cairan sebelum akhirnya mengembun menjadi sebuah tombak. Tombak berwarna merah darah dengan bentuk yang sangat ganas dan mendominasi muncul di telapak tangan pria itu. Pria itu segera berteriak ketika mengeluarkan senjata tombak iblis surgawi Taixu. Xiaoyan menyipitkan matanya melihat tombak yang terkondensasi di tangan pria kuat Taixu ini. Tampaknya Void God Armor ini juga bisa berubah menjadi jenis senjata apapun. Xiaoyan terlihat sedikit penasaran mengenai apakah senjata ini dikondensasikan dari Void God Armor ataukah senjata ini diintegrasikan ke dalam armor. Jika Xiaoyan bisa mengetahui hal ini, maka di masa depan ia akan bisa menggunakan klon Taixu dengan baik. Dengan begitu, maka pasti hal ini akan menjadi salah satu jurus andalan untuk menghabisi musuh-musuh Xiaoyan. Xiaoyan juga bisa merasakan adanya fluktuasi mengerikan yang terpancar dari tombak di tangan pria itu. Tampaknya ini bukanlah senjata biasa, dan ini benar-benar senjata yang dibuat dengan teknologi mistis yang kuat. Badan dari tombak ini ditutupi dengan sisik-sisik halus yang terbuka dan tertutup seolah-olah bernapas. Sisik-sisik ini bergerak perlahan dan teratur, disertai dengan cahaya merah yang berkedip di atasnya yang membuatnya seolah-olah terlihat benar-benar hidup. Pria itu akhirnya segera berbicara kepada Xiaoyan bahwa dibutuhkan banyak usaha untuk membunuh lebih dari belasan makhluk keabadian. Semuanya telah ia kerahkan, dan setelah menghabisi Xiaoyan, maka ia harus berburu lagi. Pria itu menyipitkan matanya sambil tersenyum meledek menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan masih tidak bergeming ketika menatap ke arah pria itu. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan menyadari bahwa pertempuran berikutnya akan jauh. Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan makhluk kuat dari Taixu. Pria kuat dari Taixu tidak ingin lagi membuang terlalu banyak waktu dengan Xiaoyan. Bagaimanapun, rencananya adalah untuk mencapai lantai ke-8. Jika ia terlambat, ia akan dimarahi oleh yang lainnya. Ia tidak tahu bahwa Xiaoyan ternyata adalah orang yang mereka cari. Sosoknya tiba-tiba melangkah ke kehampaan dan segera melesat ke arah Xiaoyan. Ujung tombaknya seketika bergetar begitu dilesatkan. Xiaoyan bisa merasakan adanya tekanan kuat di tubuhnya. Orang kuat dari Taixu itu percaya bahwa Xiaoyan akan terpengaruh oleh kekuatan lesatan tombak miliknya. Xiaoyan menggertakkan giginya melihat sosok dengan cahaya merah yang bergegas ke arahnya. Ia menyadari bahwa sepertinya tombak ini benar-benar akan bisa menembus tubuhnya dan menghancurkannya berkeping-keping. Namun, meskipun begitu, Xiaoyan tidak menunjukkan indikasi untuk mundur sama sekali. Ia segera mengangkat pedang berat misterius miliknya. Bagaimanapun, pedang ini adalah pedang yang selalu mendukung Xiaoyan. Kekerasannya tidak perlu lagi diragukan. Kepadatannya sangat padat, dan sepertinya tidak akan kalah jika berhadapan dengan tombak tersebut. Xiaoyan akhirnya tanpa basa-basi segera melambaikan pedang berat misterius. Dan kedua sosok itu sama-sama bergerak dengan cepat di udara. Banyak benturan kembali terjadi ketika kedua belah pihak saling menyerang. Kedua sosok bertabrakan dengan ganas, dan fluktuasi yang hebat melanda sekitar. Namun, sesaat kemudian, salah seorang di antara mereka terlihat mundur. Dan sosok ini adalah Xiaoyan. Aura kuat dari Taixu ini tampaknya benar-benar telah menguasai Xiaoyan di dalam pertempuran. Meskipun Xiaoyan memiliki tubuh keabadian dari klon dewa asli bintang 3, ia tampak kesulitan menghadapi orang kuat Taixu yang kekuatannya mendekati langkah ke-6 keabadian. Di sisi lain,
Pria itu tersenyum dan segera meledek Xiaoyan. Ia berkata, "Sungguh sangat menakjubkan karena kau bisa bertahan sampai sekarang. Hal ini juga memberiku pemahaman baru mengenai tubuh keabadian. Tampaknya rumor itu memang benar, di mana tubuh keabadian memang bisa menyapu bersih orang-orang kuat di level yang sama. Namun sayang sekali, kekuatanmu tampaknya sedikit lebih lemah. Setelah aku menghabisimu, aku ingin melihat apakah aku bisa menyerap kekuatan tubuh keabadian itu." Setelah selesai berbicara, kekuatan keabadian kembali mengalir perlahan sebelum akhirnya dituangkan ke dalam tombak. Pria itu seketika kembali berteriak ketika mengeluarkan teknik mata iblis. Kekuatan keabadian mengalir menuju ke arah tombak sebelum akhirnya sebuah bola mata berwarna ungu kehitaman mengembun di bagian atas ujung tombak. Begitu bola mata ini muncul, semua kekuatan keabadian di tombak juga langsung berkumpul. Bola mata ini akhirnya segera melesatkan cahaya setebal lengan yang diarahkan ke Xiaoyan. Di bawah sinar ini, seluruh kehampaan di sekitar bergetar dan kabut abu-abu tersebar. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan berkata dengan serius, "Aku baik-baik saja." Kalimat ini ditujukan kepada permaisuri yang sebelumnya berniat untuk membantunya. Melihat Xiaoyan yang masih ingin berjuang, permaisuri hanya tersenyum sedikit. Sementara itu, seluruh tubuh Xiaoyan benar-benar langsung terbungkus oleh berkas cahaya ungu kehitaman. Cahaya ini seketika berubah menjadi bola yang benar-benar menyelimuti tubuh Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, orang kuat dari Taiksu itu segera kembali menarik tombaknya. Ia berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisik Xiaoyan, mustahil baginya untuk bisa menahan serangan ini. Sesaat kemudian, bola cahaya ungu yang tampak dapat menghancurkan apapun mulai menyusut. Bola ini menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat sebelum akhirnya ledakan seketika terjadi. Bola cahaya ungu kehitaman meledak dengan ganas, dan energi kekerasan melonjak ke segala arah. Tubuh pria kuat dari Taiksu itu sedikit terguncang oleh efek ledakan. Namun, yang paling mengejutkan adalah ia melihat ada sesosok tubuh yang perlahan berdiri. Pria kuat dari Taiksu itu menyipitkan matanya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Ia benar-benar tidak percaya bahwa Xiaoyan saat ini tampaknya masih sehat walafiat. Namun, begitu ia memperhatikan sosok Xiaoyan yang semakin jelas di antara kabut, matanya melotot. Sosok yang muncul di bidang penglihatannya benar-benar sama persis dengan dirinya. Sosok ini terlihat ramping, ditutupi armor berwarna merah. Ia juga melihat angka yang tertulis di lengan sosok tersebut, 893. Angka 893 benar-benar membuat pria kuat dari Taiksu itu kembali tercengang. Sosoknya tanpa sadar bergumam, ini adalah Void God Armor, dan apakah ia adalah 893? Reaksi pertamanya bukanlah bahwa armor ini dicuri oleh orang lain. Pria itu tampak berpikir bahwa 893 telah mengkhianatinya, dan ia sedang bercanda. Hal itu dikarenakan menurut pemahaman dari pria kuat Taiksu, tidak mungkin bagi orang lain selain dari Taiksu bisa mengendalikan Void God Armor. Hanya orang-orang dari Taiksu lah yang bisa mengendalikan Void God Armor, dan jika tidak, maka orang yang dengan paksa mengendalikannya akan terkena serangan balik. Sosoknya memiliki spekulasi dalam benaknya, tetapi ia masih belum dapat menemukan jawaban apapun.